Rijal Miftahullah, owner dari Nusayana Coffee, juga owner dari Amore Coffee sendiri. Kegiatan sehari-hari sekarang mungkin karena ini baru 1 bulan buka, saya lebih sibuk di kedai, mencoba-coba menu baru, mencari-cari lagi menu-menu yang sudah lama terlupakan. Passion saya di kopi pertama karena memang awal saya penikmat kopi. Dari dulu saya suka kopi, mulai dari kopi saset sebetulnya. Terus kesini tahu bahwa ternyata kopi di Nusantara ini banyak. Lalu saya menemukan keunikan-keunikan tersendiri dari kopi. Oh, ternyata kopi banyak rasa. Dari sini kopi sendiri ternyata bisa dicampurkan dengan minuman-minuman yang lain. Bisa dijadikan ibaratkannya seperti koktail dan sebagainya. Bisa ditambah sirup-sirup yang lain. Sangat varian sekali. Jadi bagi yang tidak pecinta kopi pun ingin merasakan kopi, bahwa kopi itu tidak selalu pahit, ada yang manis, ada bisa dirasakan apa. Terus di samping itu juga kenapa kopi sekarang lebih terjun ke pengolahan kopi, ke kedai, bahkan ke penanaman. Salah satunya karena kawan-kawan tim pengolah saya, tim anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Ternyata kopi ini bagus untuk sebagai pohon tegakan. Jadi selain dari nilai komersilnya dapat, menjaga lingkungannya juga dapat. Nusayana Coffee Roastery. Sebetulnya saya mengambil nama Nusayana Coffee Roastery ini, maksudnya saya ingin kopi-kopi Nusayana, kopi-kopi yang bagus nih ngumpul di sini. Coffee Roastery itulah saya ingin nanti ke depannya di sini ada tempat roasting kopi. Jadi untuk para petani bahkan para pemilik kedai pun itu bisa berkumpul di sini. Jadi saya ingin kedai ini menjadi penghubung antara petani, pengolah dengan kedai. Jadi maksud saya di sini buka kedai Nusayana Coffee Roastery ini bukan untuk menyaingi sebetulnya. Justru saya maksudnya adalah untuk membantu kawan-kawan kedai. Ayo, sebetulnya banyak loh kopi kawan-kawan lokal sini. Banyak kok sekitaran Pacet, Kertasari, Kamojang, Arjasari, yang sekitar-sekitar di sini tuh banyak pengolah-pengolah yang bagus. Saya ingin mengenalkan, mungkin ke depannya ketika sudah ada mesin roasting, saya ingin mengenalkan semua olahan kawan-kawan yang pengolah kopi juga. Jadi marketnya sebetulnya bukan hanya kawan-kawan yang suka nongkrong, tapi para owner-owner kedai, barista-barista, homebrewer yang ada sekitar Ciparai, Pacet, Majalaya, Balai Endah. Ayo sini ngumpul. Marketnya sih lebih ke situ. Jadi harapan saya ke depan lebih banyak kawan-kawan yang bisa menikmati kopi, baik itu di kedai ataupun di rumah. Jadi di sini bukan hanya jualan seduhan kopinya saja. Di samping itu saya juga menjual olahan-olahan dari kawan-kawan, termasuk olahan saya sendiri, untuk mengenalkan ke orang awam yang taunya kopi itu kopi saset saja, bahwa kopi yang baik pun ada. Nah, kebetulan barista-barista di sini juga, barista, koki, itu memang kawan-kawan saya pengolah yang ada di sini, lokal-lokal sini, anak-anak lokal sini. Saya melihat daripada anak-anak zaman sekarang mainnya nggak jelas, kan lebih baik mereka punya skill. Dalam artian punya skill karena di sini kedai, ya mungkin skill kopi. Minimal mereka jadi pecinta kopi, bisa merasakan kopi yang enak bagaimana, lalu bisa nyeduh. Kedepannya saya ingin ada kawan-kawan yang lain juga yang ikut gabung main di sini, ingin jadi penyeduh kopi juga. Saya sangat terbuka sekali jika ada kawan-kawan yang ingin juga bisa menyeduh kopi di sini. Nanti gabung, karena saya pun masih belajar. Nanti gabung sama kawan-kawan yang lain belajar kopi. Awal mula terlibat picking Ciparai sebetulnya
waktu pertama pendirian Piking Distrik Ciparai, Eko dan kawan-kawan datang ke rumah. Saat itu memang belum ada kawan-kawan yang bisa dalam kutak-ketik komputer. Kebetulan pekerjaan saya juga sebagai guru sebagai tata usaha juga di sekolah. Kebetulan saya tukang kutak-ketik. Nah, jadi untuk perizinan, untuk proposal dan sebagainya, dulu saya yang buatin. Jadi kalau misalkan dalam waktu pendirian Piking Ciparai, saya ini sekretaris cadangan. Gitu. Dulu waktu pertama dibentuknya Piking Distrik Ciparai, saya ini dalam kepengurusan mungkin tidak tercantum, tapi kawan-kawan mulai pembentukan dan apa itu ngumpul di rumah saya mengkonsep bagaimana Piking Distrik Ciparai ini ke depannya mau dibawa kemana, akan jadi apa kawan-kawan. Piking ini membentuk Piking Ciparai ini untuk apa. Ya dulu awal mula terlibat Piking pertama kali waktu berdiri, saya hanya sebatas membuat seperti ADART-nya, terus proposal-proposalnya, perizinan-perizinan untuk kegiatan, bahkan sempat beberapa kali sampai ke desain-desain kaosnya gitu. Saya setelah dengan kesibukan keluarga, kesibukan usaha saya, kesibukan kerja, akhirnya Piking saatnya adik-adik yang mulai naik, yang mulai maju. Terus regenerasi. Memang saya nitip ke kawan-kawan dulu, adik-adik saya harus selalu regenerasi, harus selalu diperbaharui. Dulu ketika saya pendirian, kebetulan waktu deklarasi saya tidak ikut karena pas hari deklarasi saya menikah. Jadi tanggal deklarasi Piking itu sama dengan ulang tahun pernikahan saya. Makanya ketika kemarin saya ulang tahun pernikahan, saya nanya ke Eko, kenapa belum ada acara lagi? Karena saya selalu ingat, jadi hitung-hitung pengingat. Saya pasti ingat dengan ulang tahun Piking karena saya ingat dengan ulang tahun pernikahan gitu. Bahkan ketika Persib juara pun itu ketika ulang tahun pernikahan saya yang kelima. Jadi memang alhamdulillah selalu bertepatan. Jadi saya selalu ingat, oh Persib juara itu 2014 ketika saya ulang tahun pernikahan yang kelima, 7 November. Jadi memang pas gitu, kebetulan. Jadi pendirian Piking Ciparai ini Oktober 28, deklarasinya tanggal 7 ketika pas saya menikah. Nah saya lihat anak-anak Piking sekarang, saya sempat lihat kenapa anak-anak Piking ini vakum. Beberapa tahun kenapa menghilang. Jadi jangan sampai Piking ini hanya sebatas ibaratnya jualan karcis saja. Jangan hanya sebatas kumpul-kumpul rame-rame saja. Di sini saya berharap ke depannya sekarang anak-anak Piking harus punya skill, harus punya keahlian. Jadi nanti ketika ada bidang-bidangnya, jadi tidak mentok Piking ini hanya ngumpul-ngumpul saja, tapi bidang wirausahanya jangan hanya kaos saja kan sama si Ucil, nggak selalu di situ. Atau warungan jualan kopinya yang agak keren dong gitu kan. Misalkan kopinya kopi asli, menunya yang lain. Makanya tadi saya bilang, saya berharap anak-anak Piking ini ada juga yang suka sama kopi, bisa turun jadi barista. Kan bagus juga tuh Piking ketika ada barista dari distrik Piking Ciparai. Kalau memang bagus, saya sponsorin untuk lomba-lomba. Jadi harapan saya ke depannya, saya di sini menyediakan tempat di Nusayana Kopi ini karena saya sudah menganggap kawan-kawan Piking ini adik-adik saya juga. Saya berharap kalau mau nobar, kalau mau ngumpul, saya siap memfasilitasi. Ayolah di sini kita kumpul-kumpul lagi, kita nongkrong-nongkrong bareng lagi. Sekarang sambil ngopi, sudah ada tempat yang insya Allah masuklah untuk beberapa puluh orang di sini. Mudah-mudahan
Saya berharap Nusaena sama Piking bisa gabung meskipun apapun itu bentuknya.